suhu pengoperasiannya berapa, dan kemudian suhu pengoperasian, kemudian laju alir, kemudian juga settingan alatnya yang lain ya. Nah, itu kita masukkan di sini ya. Jadi ada softwarenya, kita tinggal klik saja, masukkan ini, masukkan ini. Nah, tekanan gasnya berapa, nah itu juga sudah tertentu. Jadi kita masukkan di komputer, termasuk juga nanti pembacaan hasilnya ada di komputer ini ya. Jadi pembacaan hasilnya itu sama dengan HPLC ya, berbentuk kromatogram seperti itu, puncak-puncak ya. Nah, sama persis ya, waktu retensinya berapa, puncaknya berapa. Nah, puncaknya di waktu retensi berapa. Nah, itu sama dengan HPLC. Tapi yang membedakan di sini adalah hanya fasa geraknya saja, yaitu berupa gas ya di GC ini. Oke, ini skema alatnya. Nah, kita ulang lagi yang dimaksud dengan kromatografi itu ya, kita komponen-komponen zat ya atau senyawa, secara umum kita katakan senyawa itu bisa vitamin, bisa juga yang lain, misalnya kalau kita mau menganalisis glukosa, fruktosa, atau lipid ya, bisa ya. Nah, nanti kita lihat lagi apakah GC yang lebih bagus dengan untuk lipid misalnya, ataukah HPLC gitu ya. Nah, itu kita ketahui karakteristik dari bahan-bahannya ya. Jadi kalau bahan-bahannya mudah menguap ya, nah itu pakai GC ya. Jadi nanti kita lihat tekniknya. Jadi teknik GC ini ada pemanasan di situ sehingga bahan itu menjadi gas nanti. Ketika dipanaskan menjadi gas, maka akan dibawa oleh fasa geraknya yang berupa gas ya. Nah, jadi harus diubah menjadi bentuk gas. Nah, bahan apa yang mudah dipanaskan menjadi gas, artinya titik didihnya tidak terlalu tinggi ya, jadi suhunya tidak terlalu tinggi untuk memanaskannya menjadi gas. Nah, itu kita bisa pakai teknik GC ini. Tapi kalau tidak mudah diuapkan menjadi gas, maka lebih baik menggunakan HPLC. Nah, begitu ya kita cara mengetahui pemilihan bahan, mana yang lebih cocok memakai alat ini, instrumen ini. Nah, itu tergantung karakteristik bahannya ya. Nah, kita lihat kromatografi merupakan teknik atau metode pemisahan komponen campuran zat ya. Jadi di sini kita ini kan campuran ya. Jadi campuran-campuran itu bisa kita pisah-pisahkan dengan kromatografi ini. Nah, ketika setelah dipisahkan itu, maka kita bisa mengetahui, oh ini adalah vitamin A misalnya ya, ini adalah vitamin B, atau ini adalah jenis mineral apa, iodin ataukah apa gitu ya. Nah, itu bisa dipisahkan dengan kromatografi ini. Nah, jadi digunakan untuk analisis kualitatif ya, untuk mengetahui apakah jenis senyawa itu apa ya, apakah kalau dalam kimia misalnya vitamin B itu apa, riboflavin misalnya ya, jadi jenisnya apa. Kemudian kuantitatif berarti jumlah atau kadarnya berapa, dan preparatif ya. Nah, preparatif ini artinya kita bisa mendapatkan dalam bentuk murninya ya. Jadi setelah dipisahkan itu kita bisa mendapatkan dalam keadaan murninya. Nah, misalnya kalau bahan kita itu berupa campuran, ya misalnya kalau kita lihat pada bengkoang kemarin ya, vitamin C pada bengkoang. Nah, kita bisa mendapatkan vitamin C-nya saja ya, padahal di bengkoang itu bukan hanya vitamin C. Misalnya vitamin A juga, atau pasti karbohidrat juga. Nah, untuk teknik preparatif ini ya, jadi
jenis kromatografinya itu tertentu ya. Kalau pakai instrumen itu ada juga ya kromatografi preparatif. Nah, itu kita bisa mengambil vitamin C-nya, menampung vitamin C-nya sehingga nanti kita bisa analisis misalnya apanya gitu ya. Atau bahan yang belum kita ketahui ini apa, kita bisa lanjutkan analisis nanti misalnya mengetahui ini bahan itu apa gitu ya. Misalnya untuk obat-obatan misalnya. Nah, kalau obat-obatan tuh belum atau seringkali tidak diketahui ini senyawanya apa ya, baru gitu. Nah, itu seringkali kita gunakan preparatif ini untuk ditampung bahannya itu atau senyawanya itu sehingga akan ditentukan struktur kimianya ya untuk mengetahui oh ini adalah kalau di obat itu jenis alkaloid misalnya ya. Tapi kalau untuk di bahan makanan saya kira semua bahan sudah banyak diketahui ya, bahan-bahan makanan itu artinya tidak ada jenis senyawa yang baru yang belum diketahui gitu ya. Nah, jadi bisa digunakan untuk kualitatif, kuantitatif dan juga preparatif ya. Kita mendapatkan dalam bentuk murninya ya. Kita bisa pisah-pisahkan gitu. Nah, prinsip kromatografi itu adalah analit ya. Analit ini adalah bahan yang kita analisis namanya analit. Itu terdistribusi dalam fase gerak atau mobile phase dan juga dalam fase diam atau stationary phase. Ya. Jadi prinsip kromatografi itu kenapa campuran bahan itu bisa dipisah-pisahkan ya, padahal itu adalah misalnya suatu larutan misalnya ya, cairan dan cairan misalnya. Misalnya kalau kita larutkan misalnya, nah semuanya terlarut misalnya bahan-bahan itu, glukosa, fruktosa itu terlarut. Nah, bagaimana kita bisa memisahkannya ya? Nah, saya katakan sebelumnya bahwa bahan itu dengan jenis kepolarannya ya, kepolaran apakah larut lemak atau larut air itu bisa terikat ya, terikat di kedua fase ini ya. Jadi ada fase gerak ya FG di sini dan fase diam ya. Jadi misalnya kalau pada kromatografi gas itu ini kromatografi gas ini tertentu ya. Jadi zat pembawanya adalah gas. Nah, nanti kita lihat secara umum saja dulu ya. Misalnya kalau dalam bentuk larutan ya, fase gerak itu misalnya pada HPLC yang lalu kita bisa fase geraknya adalah pelarut nonpolar ya. Nonpolar itu artinya lebih larut dalam lemak ya, menyerupai lemak gitu ya. Nah, sedangkan fase diamnya misalnya pelarut polar ya. Nah, misalnya silika ya yang saya contohkan minggu lalu. Nah, jadi kedua hal ini memiliki sifatnya yang berbeda. Ini lebih larut. Saya ini kan ini lebih larut lipid ya. Untuk kategori bahan yang lebih larut lipid dan ini kategori bahan yang lebih larut dalam air ya. Nah, jadi diikat ya. Jadi kalau dalam suatu campuran bahan yang kita analisis itu ada macam-macam, pasti ininya juga macam-macam. Kelarutannya dalam lemak ya dan dalam air juga macam-macam ya. Misalnya kalau vitamin A itu lebih cenderung larut dalam lemak ya. Vitamin B larut air, vitamin C larut air. Nah, walaupun sama-sama larut air, misalnya vitamin B dan vitamin C, tetapi kelarutannya beda gitu ya. Ini sama-sama larut air, tapi kelarutannya beda. Ada yang sangat larut, ada yang tidak terlalu larut ya. Nah,
Misalnya vitamin B itu lebih larut air ya, kelarutannya tinggi dibandingkan vitamin C misalnya ya. Nah, maka yang terikat lebih kuat di sini ya tentu saja di fase diam ya. Vitamin B dan vitamin C akan terikat di fase diam. Dan yang terikat paling kuat itu adalah yang bersifat sangat polar ya. Polar ya, P ini polar. Ya, jadi mana yang lebih polar? Nah, kalau yang lebih polar itu terikat sangat kuat, dan kalau yang cenderung kurang polar, maka akan tidak terikat kuat ya, dan akan dibawa oleh yang non polar ini akan dibawa oleh fase gerak yang non polar ya. Nah, itu prinsip kromatografi. Jadi yang polar akan diikat di fase diam, nah, dan pengikatannya itu beda-beda ya. Ada yang terikat kuat, ada yang tidak terlalu kuat. Nah, ada yang tidak terikat sama sekali. Nah, yang tidak terikat itu nanti akan dibawa oleh si fase diam keluar dari kolom ya. Jadi pemisahannya terjadi di kolom kalau kromatografi ini ya. Jadi yang ada fase diam dan fase gerak itu ada di kolomnya. Nah, jadi metode alat itu ya, instrumen itu untuk memisahkan senyawa, beragam senyawa itu mungkin sampai 10 ya atau lebih. Nah, itu caranya seperti ini ya. Jadi mana kecenderungan senyawa itu yang terikat dalam fase diam dan mana kecenderungan yang terikat dalam fase gerak ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti yang terikat dalam fase diam ini juga akan dikeluarkan dari kolom ya, akan dianalisis oleh detektor, yaitu dengan fase gerak yang lain ya. Jadi fase geraknya ini bisa bertahap ya, non polar dulu sampai ke polar ya. Misalnya heksan ya, fase diamnya. Ini pada HPLC misalnya ya. Heksan, kemudian juga apa gitu ya, metanol. Nah, seperti itu. Ini berbeda sifat kepolarannya ya. Jadi golongan-golongan alkohol itu lebih cenderung polar ya. Kalau heksan, apalagi misalnya ether, nah itu merupakan non polar. Nah, ini metanol polar, misalnya heksan ini non polar ya. Ya. Jadi seperti itu ya, kita menggunakan kromatografi untuk memisahkan senyawa-senyawa yang akan kita analisis ya. Jadi ininya cuma dua ya, jadi cuma ada dua, fase gerak dan fase diam. Nah, mana yang terikat di fase gerak dan mana yang terikat di fase diam. Nah, itu beda-beda ya masing-masingnya gitu. Nah, kemudian kita lihat kromatografi gas. Nah, sama dengan prinsip HPLC ya, memisahkan campuran ya, campuran. Jadi kalau bahan kita itu pasti campuran. Misalnya kalau pada susu pasti bukan hanya satu jenis vitamin. Pasti juga ada glukosa, fruktosa ya, vitaminnya juga macam-macam, bahkan sampai semua vitamin ada di situ ya. A, D, E, K, B, C, semua ada di situ. Juga ada mineral ya, ada mineral apa. Nah, itu campuran ya, campuran. Misalnya bahan yang kita analisis adalah susu misalnya. Nah, kalau kita lihat di ingredient susu itu ya semuanya ada di situ ya. Nah, bagaimana kita memisahkannya? Artinya kita menganalisis kadarnya ya. Tujuannya tentu kita ingin menganalisis berapa kadar vitaminnya misalnya pada susu gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan kromatografi ini. Nah, kalau pada kromatografi gas itu menggunakan gas sebagai fase gerak ya, yang melewati suatu lapisan
lapisan serapan atau sorben sebagai fase diam ya. Nah, jadi kalau fase geraknya itu gas ya, gas. Nah, tadi ya yang kita lihat di alatnya itu ada penampung gasnya gitu ya. Nah, fase gerak adalah gas, zat terlarut berupa uap atau gas akan terpisah ya. Jadi zat terlarutnya itu uap atau gas. Jadi kalau misalnya pada susu ya, kalau kita analisis susu misalnya, susu kemasan gitu ya, yang atau susu bubuk, tapi susu bubuk itu kita larutkan dulu dalam air misalnya atau dalam apa yang mudah menguap. Nah, itu nanti komponen-komponennya itu akan menguap gitu. Jadi harus berbentuk gas gitu ya. Harus berbentuk uap atau gas. Karena nanti biar bisa dibawa oleh fase geraknya yang berupa gas ini ya. Jadi harus berbentuk gas. Nah, biar berbentuk gas maka dipanaskan terlebih dahulu ya. Misalnya kalau nah, pemanasan ini terjadi di dalam alat kromatografi gas ini ya. Kita nggak usah memanaskan. Jadi misalnya kalau susu misalnya, kita hanya melarutkan. Misalnya kalau susu bubuk, kita larutkan dalam pelarutnya apa yang bisa melarutkan, bisa alkohol atau air. Nah, nanti alatnya itu yang akan memanaskan. Jadi alatnya itu ada suhu tinggi ya di dalamnya. Nah, itu akan menjadi gas si komponennya itu. Apakah kalau vitamin C akan menjadi gas gitu ya. Nah, ini ya pemisahan tercapai dengan partisi. Partisi ini tadi ya perbedaan kelarutan gitu antara fase gas dan yang geraknya ya. Antara fase gas yang bergerak ya. Nah, fase diam. Nah, ini fase diam ini ada di kolom ya. Fase diam ini ada di dalam kolom. Kolomnya seperti yang saya perlihatkan pada HPLC ya. Jadi kolom panjang begitu ya. Nah, fase diamnya itu dapat berupa padatan ya atau cairan dengan titik didih yang tinggi ya. Artinya kalau titik didihnya tinggi dia tidak mudah menguap ya. Misalnya kalau titik didihnya 150 derajat Celcius, nah itu sulit menguap ya. Atau sampai 300 derajat Celcius. Ya artinya butuh suhu yang tinggi untuk menguapkan. Jadi tidak boleh mudah menguap ya. Karena ini suhunya tinggi ya kalau di kromatografi gas ini sampai 300 derajat Celcius ya pemanasan di dalam kolom itu ya. Jadi sampai 300 derajat Celcius ya sangat panas sekali di dalam kolom ini. Nah, kita bayangkan kalau fase diamnya mudah menguap ya udah tidak ada lagi fase diamnya ya. Jadi dipilih bahan-bahan yang tidak mudah menguap yang terikat pada zat padat penunjangnya ya. Jadi bisa berupa padatan atau cairan yang tidak mudah menguap ya fase diamnya ya. Sedangkan fase geraknya itu adalah berupa gas ya. Nah, ini kromatografi gas terdiri dari fase gerak dan fase diam. Nah, fase geraknya berupa gas disebut sebagai gas pembawa atau carrier gas. Dan fase diamnya berupa cairan ya. Dan juga bisa berupa padatan ya. Cairan dan juga padatan. Oke. Nah, jadi prinsip kromatografi itu penyebaran cuplikan. Cuplikan ini ya sampel yang kita analisis itu ya. Di antara dua fase ini mana yang lebih kalau lebih mudah dibawa oleh gas karena titik didihnya rendah ya. Nah, itu akan mudah dibawa oleh gas. Itu akan
keluar dari terlebih dahulu ya. Nanti bisa terpisah-pisah ya. Jadi sama dengan kromatografi HPLC ya. Jadi nanti terbentuk puncak-puncak seperti itu. Nah, itu tergantung mana yang lebih mudah dibawa oleh gas itu ya. Nah, misalnya kalau yang pertama keluar pada waktu 5 menit ya. Nah, itu berarti bahan yang pertama ini lebih mudah dibawa oleh gas ini gitu ya. Dan tidak diikat kuat oleh si fase diam gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau yang pertama ini udah keluar, nanti akan dibawa lagi oleh si gas ini untuk bahan yang kedua, misalnya apa gitu ya. Kemudian yang ketiga dan selanjutnya. Nah, itu tergantung dari titik didihnya ya, titik didih. Nah, jadi di dalam alat kromatografi ini ada pemanasan ya, artinya dibuat alatnya itu pemanasannya bertahap ya, misalnya 150 derajat Celcius. Oke, atau lebih rendah lagi ya, 75 derajat Celcius sampai misalnya ya, ini bisa kita atur lah ya, misalnya 200 misalnya derajat Celcius. Nah, di kolom ya, ini suhu kolom misalnya, di kolom terjadi pemanasan. Dan juga di injektor, nah itu juga terjadi pemanasan. Nah, nanti mana bahan yang mudah menguap duluan gitu ya. Misalnya suhu pemanasannya 75 sampai 200 derajat Celcius. Tentu saja yang mudah menguap ya yang titik didihnya 75 ya. Titik didih artinya dia menguap pada suhu 75. Kalau titik didih glukosa misalnya ya, atau misalnya glukosa itu 75 misalnya ya, ini misalnya. Nah, tentu saja yang dibawa keluar duluan itu adalah glukosa ya, dibawa oleh gas ini. Kemudian yang lainnya misalnya vitamin B misalnya menguap pada 100 misalnya ini ya, saya nggak tahu berapa titik didih vitamin B. Vitamin B1 misalnya, itu pada 100. Maka setelah glukosa dibawa oleh gas, selanjutnya adalah vitamin B. Maka itu direpresentasikan, diwakili oleh puncak ini. Misalnya puncak pertama itu glukosa karena menguap lebih dulu, misalnya ini ya. Dan kemudian puncak kedua ini adalah vitamin B1 gitu ya. Nah, jadi prinsip pemisahannya seperti itu ya. Jadi beda-beda titik didihnya sehingga yang dibawa juga berbeda dan tidak bersamaan ya. Kalau semuanya dibawa bersamaan tentu saja nggak terpisah ya, nggak terpisah. Jadi karena dibawanya berbeda-beda oleh si gas ini, oleh si fase gerak ini, karena memiliki titik didih yang berbeda, bahan-bahan itu ya, senyawa-senyawa itu, maka bisa dipisahkan nanti menjadi puncak-puncak ini ya. Nah, puncak-puncak inilah yang nanti dideteksi oleh detektor ya. Jadi alatnya di dalamnya juga ada detektor dan bisa dideteksi ini vitamin B1 gitu ya, deteksinya bagaimana. Nah, itu pendeteksiannya itu ada mekanismenya lagi, dan mekanismenya secara kimia, artinya melihat sifat dari senyawa itu gitu ya. Nah, jadi kita ingat lagi ya prinsip pemisahan dengan kromatografi. Hanya saja di gas ini, gas yang merupakan fase geraknya itu adalah gas ya. Kalau di HPLC itu cair-cair ya, fase geraknya cair, fase diamnya cair. Nah, jadi aplikasinya kenapa kita pilih GC ini ya, untuk bahan apa, senyawa seperti apa, yaitu yang mudah menguap ya, mudah menguap. Berarti untuk kita tahu mudah menguap atau tidaknya, kita cari saja titik didihnya di literatur ya.
Misalnya kalau kita ingin menganalisis vitamin E, nah vitamin E itu titik didihnya berapa? Ya, kalau misalnya titik didih vitamin E sampai 300 misalnya ya, atau 350. Nah, itu termasuk yang susah diuapkan, yang sulit diuapkan. Nah, akan lebih mudah diuapkan kalau misalnya rentangnya semakin rendah ya, semakin rendah titik didihnya, maka semakin mudah diuapkan gitu ya. Misalnya 75 atau berapa, atau 30 mungkin. Nah, itu tergantung apakah senyawa itu mudah menguap atau tidak ya. Kita lihat dari titik didihnya. Kalau titik didihnya tinggi berarti susah, sulit menguap. Kalau titik didihnya rendah itu mudah menguap ya. Artinya kita nggak perlu panas-panas sampai tinggi, memanaskan sampai tinggi untuk menguapkan ya. Itu. Nah, jadi dasar kita pemilihan metode itu seperti itu. Apakah kita pilih HPLC atau GC ya? Kalau yang tidak mudah menguap, kita pilih saja HPLC ya. Kalau yang mudah menguap, kita pilih si GC ini ya. Gas kromatografi ya GC itu. Nah, ini jenis-jenis ya fase diamnya. Kalau padat itu berarti fase diamnya berupa silika gel ya. Jadi silika gel itu bentuknya bubuk seperti kapur gitu ya, kapur yang dihaluskan ya, kapur tulis yang dihaluskan. Nah, itu bentuknya seperti itu, seperti tepung putih gitu ya bentuknya silika gel ini. Nah, kalau cair ya, itu berarti pelarutnya apa? Apakah metanol ya atau nonpolar yang lainnya ya, heksan. Ya, contohnya seperti itu. Nah, untuk sampel atau cuplikannya itu, analitnya itu bisa berupa semuanya, bisa bentuknya cair, padat atau gas ya. Nah, bisa tiga-tiganya, cair, padat, atau gas. Kalau cair, nggak apa-apa, misalnya tadi susu yang kita larutkan ya dalam air, atau padat ya. Misalnya kalau padat ini, misalnya bengkoang, buah-buahan itu kan padat ya. Misalnya kalau bengkoang itu padat ya, atau buah yang lain itu kan semuanya padat ya. Atau misalnya roti, nah roti itu padat, tapi harus kita ubah dulu menjadi cairan gitu ya. Harus kita larutkan dulu. Misalnya kalau roti itu kita tumbuk, kita blender ya, kemudian kita larutkan dalam pelarut tertentu yang bisa mengekstrak si bahannya itu, si senyawanya itu ya. Misalnya metanol ya. Ya, misalnya contohnya kita ekstrak dengan metanol. Ya. Nah, tetap kita ubah dalam bentuk cair dulu ya untuk preparasi sampelnya. Kalau yang berupa padatan ya misalnya biskuit atau itu tetap kita tumbuk dulu, kita giling, kita haluskan, lalu kita larutkan dalam pelarut tertentu, apakah metanol, heksan dan sebagainya, baru kita injeksikan ya. Nah, nanti yang cair dan padat ini nanti akan diubah oleh alatnya menjadi gas. Jadi kita nggak usah panaskan menjadi gas. Jadi alatnya sendiri yang memanaskan gitu menjadi gas ya. Nah, juga kalau bahan-bahan berupa gas bisa kita analisis ya. Misalnya kalau kita ingin menganalisis udara ya, udara itu kan gas ya. Polutan pada udara, ini aplikasinya untuk lingkungan ya. Nah, itu udara itu bisa juga kita analisis dengan GC ini ya, dengan kromatografi gas ini. Atau misalnya pada pasien kita ingin menganalisis nafas ya, nafas pada pasien misalnya mengindikasikan penyakit tertentu, apakah nafasnya mengandung
apa gitu yang kita bisa deteksi ya. Nah, itu juga bisa. Jadi bentuk sampelnya sudah dalam bentuk gas, misalnya udara atau nafas pasien ya kalau aplikasi medis. Nah, jadi seperti itu ya. Bahan yang kita analisis bisa macam-macam bentuknya, cair, padat, atau gas ya. Tapi nanti diubah menjadi gasnya itu oleh alatnya itu sendiri ya, dipanaskan oleh si alat GC ini. Nah, kemudian fase geraknya itu adalah gas. Gasnya ini sudah artinya sudah disuplai ya. Kalau kita mengoperasikan GC di laboratorium, kita harus beli gasnya ini di orang yang jual gas, artinya di toko kimia, toko bahan kimia yang menjual gas. Nah, gasnya itu adalah gas hidrogen H2, gas helium He, dan gas nitrogen ya N2 gitu. Nah, ini sudah tersedia di yang jual bahan kimia ya, seperti itu. Jadi gasnya ada 3 jenis, bisa kita pilih salah satu, tidak tiga-tiganya, kita dipilih salah satu ya, gas hidrogen, gas helium atau gas nitrogen gitu ya. Nah, oke, selanjutnya, nah keuntungan menggunakan GC ini ya, kolom dapat digunakan kembali berulang ya. Sampel terpisah secara sempurna ya. Jadi cenderung GC ini adalah atau HPLC itu metode yang sangat baik digunakan saat ini ya, sampai saat ini. Nggak tahu untuk masa depannya apakah ada teknik yang baru lagi ya, pasti ada. Nah, sampai saat ini ya, ini banyak digunakan untuk analisis makanan di industri ya, untuk quality control makanan di industri itu hampir semua menggunakan GC maupun HPLC, teknik kromatografi ya. Ya, karena itu tadi sampel terpisah secara sempurna. Nah, keuntungan untuk GC dibandingkan HPLC, nah GC dan HPLC itu sama-sama kromatografi dan sama-sama pakai instrumen. Tetapi untuk GC itu lebih menguntungkan dibandingkan HPLC ya. GC itu sedikit lebih menguntungkan daripada HPLC karena apa? Karena gas fase geraknya berupa gas ya. Nah, kita tahu kalau gas itu kan gerakannya lebih cepat ya. Gerakannya lebih cepat dan bisa menembus apapun gitu ya. Jadi membawanya itu lebih bagus dibandingkan HPLC yang cair gitu ya. Nah, jadi waktu analisisnya relatif lebih cepat dibandingkan HPLC dan teknik yang lain belum ada yang menyamai ya sampai saat ini. Itu waktu analisisnya relatif pendek karena gas pembawa ini alirannya cepat dan juga bentuk fasanya gas ya gitu. Jadi kalau cair kan artinya yang dibawanya itu cenderung lebih apa ya? Kita lihat aliran gas dibandingkan aliran cairan gitu, mana yang lebih mudah menerobos sampai kemana-mana ya. Itu adalah gas ya, dan itu alirannya juga bisa sangat cepat ya kalau gas ini. Nah, makanya waktu analisisnya cepat, jadi dibawa dengan cepat gitu ya. Ya, jadi sangat menguntungkan sekali untuk industri ya, yang analisisnya harus cepat gitu ya. Nah, sensitivitas deteksi juga tinggi, artinya dengan jumlah bahan yang sedikit itu bisa dideteksi dengan GC ini. Tadi sifatnya tadi karena gas ini juga ya yang sangat alirannya sangat cepat dan juga bisa menembus ke setiap inilah ya celah lah gitu ya.
Jadi sensitivitas deteksinya tinggi, sampel yang diperlukan dalam jumlah sedikit ya, tidak perlu banyak-banyak sudah dideteksi, dan juga ini relatif ya, kalau cara pengerjaannya mudah, kalau yang sudah ahli menggunakan instrumen ini tentu mudah, tapi kalau yang masih baru tentu sulit ya. Jadi kalau sudah sering menggunakan alat ini ya gampang saja ya. Ya, ini keuntungannya ya dengan GC ya. Jadi kalau kita ingin analisis kita lebih cepat, untuk kita butuh cepat, misalnya kalau di laboratorium rumah sakit misalnya ya, itu kan harus cepat. Tapi mungkin kekurangannya ini mahal ya, mahal. Nah, itu kita bisa pilih ya, misalnya untuk analisis urin misalnya, kalau untuk medis, untuk analisis urin untuk deteksi penyakit atau deteksi narkoba misalnya, kan itu butuh cepat ya. Orang butuh hasilnya dalam waktu yang cepat. Buat apa sampai seminggu, 2 minggu gitu ya. Nah, itu dalam 1 hari, kalau tidak antriannya banyak ya, kalau tidak sampelnya tidak banyak ya, itu bisa didapatkan dalam 1 hari hasil analisis ya. Misalnya hasil analisis medis tadi kan harus cepat gitu ya. Dan juga industri-industri makanan ini kan kalau lama tentu saja profitnya jadi menurun ya. Jadi sangat-sangat pertimbangan-pertimbangan waktu itu menjadi hal yang penting ya untuk industri atau untuk laboratorium rumah sakit ya. Jadi bisa menggunakan GC ini ya. Nah, kerugiannya yaitu komponen yang tertahan kuat dalam fase diam kadang-kadang sulit dipisahkan, kadang-kadang ya, tidak selalu ya. Jadi diatasi dengan meningkatkan suhu kolom ya. Jadi kalau bahan-bahan atau senyawa yang sudah dibawa oleh gas ya sudah gampang saja, tapi untuk senyawa-senyawa yang berada pada fase diam, nah itu kadang susah dikeluarkan ya, susah dikeluarkan gitu. Nah, tapi harus dikeluarkan agar bisa dianalisis, yaitu dengan meningkatkan suhu kolom. Tapi ini tidak selalu, tergantung jenis senyawanya apa ya. Jadi saya menggunakan istilah senyawa itu berlaku secara umum ya, senyawa obat, senyawa makanan. Ya, kalau vitamin B itu adalah senyawanya itu riboflavin misalnya, asam pantotenat misalnya, itu kita bilangnya senyawa ya kalau di analisis itu. Nah, kemudian kerugian yang lainnya tentu saja alatnya mahal ya, ini sampai miliaran lah ya. Jadi kalau yang bisa beli atau laboratorium yang bisa beli tentu saja yang sudah ini ya, ya tidak semua juga yang bisa beli. Misalnya kalau industri yang masih menengah gitu ya, industri rumahan itu mungkin belum bisa beli. Tapi kalau industri yang sudah besar, pabrik-pabrik farmasi yang sudah seperti ya Kalbe Farma, Sanbe Farma, atau yang sudah itu ya mungkin bisa menggunakan alat ini karena alatnya yang mahal itu sampai miliaran ya. Tapi kalau industri yang masih kecil itu tentu mempertimbangkan ya untuk membeli alat ini. Nah, ini prinsip pemisahannya ya. Jadi prinsipnya prinsip kimia ya, karena kalau kita melihat sifat suatu senyawa itu adalah secara kimia, yaitu teknik kromatografi yang sesuai untuk analisis senyawa yang mudah menguap atau volatil ya. Yang mudah menguap, sekali lagi. Kalau yang tidak mudah menguap, kita pakai HPLC, jangan dipakai GC ya, karena tidak akan terdeteksi. Ya, kalau aplikasi di bidang farmasi, untuk parfum misalnya ya, untuk menganalisis komponen senyawa pada parfum. Nah, itu kan parfum itu mudah menguap ya. Nah, kalau misalnya yang lainnya untuk aroma ya, kalau untuk di industri makanan itu untuk analisis aroma. Jadi
aroma-aroma itu kan mudah menguap ya. Jadi buktinya mudah menguap ya, essence atau aroma makanan itu mudah menguap itu karena tercium oleh hidung kita ya. Jadi kalau syaratnya atau mengindikasikannya dia mudah menguap atau tidak itu tercium baunya gitu ya. Nah, contohnya pada mendeteksi pemberi aroma pada makanan, bahan apa yang memberikan aroma pada makanan, itu bisa pakai GC ini karena sifatnya yang mudah menguap atau kita namakan volatil ya. Nah, pemisahan pada GC dipengaruhi oleh volatilitas ya, kemudahan atau tidaknya menguap ya, dan polaritas tadi ya, apakah sifatnya polar atau non polar tadi ya. Nah, dua hal ini yang dipertimbangkan yang menyebabkan bahan itu bisa terpisah dengan kromatografi gas ini. Senyawa itu bisa terpisah dengan kromatografi gas ini. Nah, kemudian nah ini senyawa dengan titik didih kurang dari 350 derajat Celcius ya. Umumnya masih dapat dianalisis dengan GC ya. Jadi syarat senyawa yang kita analisis itu kita harus tahu dulu titik didihnya berapa. Nah, kalau kurang dari 350 itu masih memungkinkan ya dianalisis. Nah, kalau lebih dari ini sampai 400 misalnya. Nah, itu kita tidak bisa menggunakan GC lagi. Kita cari metode lain, misalnya HPLC ya. Jadi syaratnya salah satunya ini, kita harus tahu titik didih senyawa kita yang akan kita analisis itu. Titik didihnya sebaiknya kurang dari 350 ya. Nah, berarti kita harus cari literaturnya, berapa titik didih misalnya kalau vitamin A, retinol berapa, vitamin E, alfa tokoferol itu berapa titik didihnya ya. Nah, kalau kita ingin menganalisis semua bahan pada misalnya pada susu misalnya, nah kita harus tahu semua gambaran ya bahan pada susu itu apa. Kalau glukosa ya kita harus tahu titik didih glukosa itu berapa. Kalau fruktosa, fruktosanya berapa titik didih ya. Jadi kita harus punya pengetahuan secara umum dulu lah ya mengenai kandungan bahan itu dan kalau akan kita analisis semuanya ya otomatis semua bahan itu harus sudah kita ketahui apa bahan itu, apa senyawanya dan berapa titik didihnya gitu ya. Oke, ini misalnya ini ya. Boiling point itu titik didihnya. Kalau senyawa alkana itu min 42. Oh, oke, ini alkana ya, berarti CH3. C, 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 C3H berapa ya? Pokoknya C-nya 3. Itu titik didihnya min 42. Ini struktur kimia ya. Kalau ini tidak terini, berarti ini atom C. Atom C dan atom H. Misalnya ini CH, CH2 ya, CH2, CH3. Ini CH3, ini CH2. Ya. Ini struktur kimia ya. Jadi kalau struktur kimia itu berupa garis ini, tapi ini memudahkan untuk menyimpulkan. Ini adalah C4, berarti 0 derajat Celcius. Berarti ini 69 ya. Jadi kita lihat kalau bahannya alkana ini mungkin pada bahan bakar ya, tidak di makanan, jarang di makanan ya. Kemudian jenis-jenis alkohol, misalnya pada parfum, nah kita bisa lihat titik didihnya berapa ya. Nah ini asam karboksilat, mungkin asam asetat yang berupa makanan, misalnya asam asetat, itu berapa titik didihnya? Ya, asam asetat itu C-nya 2 ya, nanti kita lihat titik didihnya berapa. Nah ini titik didih, misalnya asam yang C-nya 3, ini 141, ini C-nya 4, ini 164 ya.
Ya, C-nya 4 itu misalnya asam apa ya. Nanti kalau sudah belajar kimia organik ya nanti kita lihat lagi. Kemudian ether berapa ya. Jadi aplikasi kromatografi gas ini bisa macam-macam, bukan hanya pada bahan makanan saja, tapi juga pada bahan bakar misalnya ya, pada udara itu mengandung polusinya apa, nah itu bisa semuanya. Makanya ini bisa alkana, alkohol ya. Misalnya kalau pada parfum itu alkohol. Pada asam karboksilat misalnya pada makanan, pada buah-buahan itu banyak mengandung asam karboksilat ya. Dan lain sebagainya. Kalau ether misalnya pada obat. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke kromatografi gas. Nah, untuk analit berupa senyawa yang tidak mudah menguap, itu bisa dianalisis tetapi perlu derivatisasi. Artinya derivatisasi ini direaksikan dulu dengan senyawa lain yang menyebabkan bahan kita itu mudah menguap gitu ya. Misalnya kita contoh bahan makanan apa yang sulit menguap misalnya ya. Taruhlah ada vitamin yang susah menguap. Titik didihnya tinggi misalnya nih ya. Vitamin B berapa? B2 misalnya. Ini misalnya. Nah, misalnya titik didihnya di atas 350, maka kita harus reaksikan dengan bahan lain yang dengan bereaksi ya, suatu bereaksi tertentu yang menyebabkan mudah menguap. Ya, yang menyebabkan si vitamin B2 itu mudah menguap, maka kita katakan diderivatisasi ya. Nah, tujuan derivatisasi adalah meningkatkan volatilitas dan mengurangi polaritas ya. Jadi kita jadikan mudah menguap ya, lebih volatil. Ya, ini tujuannya mengurangi degradasi termal, meningkatkan respon detektor, memperbaiki pemisahan, dan ini adalah reaksi derivatisasinya ya. Jadi reaksinya nanti dengan sililasi, asilasi, alkilasi, esterifikasi. Ini kalau istilah-istilah kimia ya. Kalau esterifikasi berarti kita reaksikan dengan ester gitu ya, dengan senyawa ester. Oke, ini reaksi derivatisasinya ya, misalnya ini metilasi, asetilasi ya. Jadi kita buat dengan mereaksikan dengan reaksi tertentu. Misalnya kalau ini siliasi, Si ya, siliasi. Kita buat alkohol kita ini, ROH itu alkohol, direaksikan dengan reaksi ini ya, reaksi CH3 CH3X ini nanti menyebabkan mudah menguap gitu ya, mudah menguap sehingga kita bisa analisis dengan GC ya. Nah, kalau ini adalah asam karboksilat misalnya. Ya. COOH ini asam karboksilat, apakah asam asetat, asam format. Nah, kita reaksikan dengan alkohol, maka nanti menyebabkan mudah menguap ya. Jadi reaksinya itu tertentu ya, tidak sembarangan seperti itu. Oke, ini tujuannya derivatisasi. Oke, ini saya skip aja. Ini secara kimianya ya. Jadi kalau kita sudah nanti berkutat dengan bidang ini ya, maka kita harus tahu bagaimana kita mereaksikan yang akan kita analisis itu, analit kita itu derivatisasinya ya. Nah, ini saya skip ya. Tapi nanti kalian baca aja untuk mengetahui proses secara kimianya ya. Nah, ini pereaksinya ya. Pereaksi yang digunakan diakil asetal, diazoalkal ya, pentafluorobenzyl bromide ya. Ini benzyl bromide, boron trifluoride dan seterusnya ya. Ini pereaksinya. Kalau reaksinya ya ini sudah disajikan.
Nih proses disiliasi, nah reaksinya itu heksametildisilzan. Ini secara kimia ya direaksikan trimetilklorosilan, trimetil silimil trimetilsilimidazol ya. Ini reaksi-reaksinya untuk siliasi, kemudian asilasi ya. Kemudian nah itu ya reaksinya. Jadi untuk bahan yang tidak mudah menguap, untuk senyawa yang tidak mudah menguap, kita jangan ini kan bahannya ya. Jadi senyawanya, misalnya vitamin B2, lebih ke senyawanya yang kita lihat. Kita menganalisis vitamin B2, apakah B2 itu mudah menguap atau tidak. Ke vitamin B2-nya ya, bukan bahannya yang berupa susu atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bagian dasar kromatografi gas. Ada. Nah, ini ya skema yang ada di dalam alatnya. Mirip sama dengan HPLC, tetapi hanya gas pada gizi itu adalah fase geraknya gas membawa ya. Jadi ada tangki gas pembawanya di sini. Dan untuk agar gas ini bisa mengalir, itu ada pengendali alirannya ya. Misalnya kalau gas LPG di rumah kita itu kita menggunakan kompor gas LPG kan itu ada selang yang mengatur aliran gasnya. Nah, sama dengan ini, jadi aliran gasnya itu tertentu ya. Agar bisa memberikan pemisahan yang baik, maka alirannya itu tertentu, harus dikendalikan, harus diatur gitu ya, sebagaimana juga kompor gas LPG kita yang di rumah ya, itu ada pengatur aliran gasnya ya. Jadi ada pengendali alirannya. Nah, nanti gasnya akan mengalir ke sini ya. Nah, di sini kita injeksikan atau masukkan sampel kita ya. Di sini sampel. Nah, sampel kita masukkan di sini, berarti artinya pada saat running alatnya, berarti ketika kita masukkan sampel itu langsung dibawa oleh gasnya. Ya, langsung dibawa nanti ke dalam kolom. Ini kolom ya, kolom. Di mana di kolom ini ada fase diam tadi ya, fase diam. Nah, di sini ada termostat. Termostat itu yang menyebabkan pemanasan ya. Di kolom ini terjadi pemanasan tadi ya. Di sini juga terjadi pemanasan di gerbang suntik ini ya, terjadi pemanasan. Disinilah diubah menjadi gas ya. Jadi saya ini kan PNS pemanasan di sini sehingga sampel yang kita suntikan itu, yang kita masukkan itu langsung diubah menjadi gas ya. Langsung dibawa oleh gas membawa ke dalam kolom, itu sudah berbentuk gas. Jadi si gas pembawa ini harus membawa gas lagi ya. Dia hanya bisa membawa gas. Maka sampel kita harus dijadikan gas dengan pemanasan di injeksi ini, di gerbang suntik ini. Nah, nanti masuk ke kolom, maka terjadi pemisahan, artinya mana yang lebih kuat ditarik oleh fase diam, mana yang dibawa oleh fase gerak. Nah, ini ada termostat yang menyebabkan pemanasan itu ya, yang mengatur pemanasan di dalam kolom, yang menyebabkan terjadinya pemanasan bisa berupa lempeng kawat ya. Jadi pemanasannya tidak berupa api ya, tapi listrik ya. Jadi pemanasannya dari listrik lah gitu ya. Jadi menyebabkan suhunya tinggi gitu ya. Nah, makanya tadi dipisahkan mana yang lebih mudah menguap, mana yang tidak mudah menguap gitu. Yang lebih mudah menguap duluan akan dibawa oleh gas pembawa. Nah, ini sudah terjadi pemisahan di kolom ini, maka nanti yang terpisah itu akan dideteksi oleh detektor ya. Detektor. Nah, nanti kalau sudah dideteksi artinya kadarnya berapa,
kemudian bahannya itu apa, senyawanya itu apa, maka akan direkam oleh recorder dan akan keluar berupa kromatogram ya. Nah, ini komponen pada alat GC ya. Nah, jadi ini adalah alat-alat yang ada di dalam instrumen itu sehingga kita bisa melihat nanti deteksinya ya. Sehingga bisa menghasilkan kromatogram puncak-puncak yang seperti ini. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi itu tadi ya yang saya terangkan ketika aliran gas dikeluarkan, maka sampel dimasukkan, langsung dibawa oleh fase gerak, masuk ke kolom. Di kolom ini terjadi mana yang diikat, mana yang dibawa. Nah, itu terjadi pemisahan di situ ya. Mana yang diikat kuat oleh fase diam, mana yang dibawa oleh fase gerak. Nah, nanti akan sudah terpisah ya, di kolom ini sudah terjadi pemisahan, maka akan dideteksi oleh detektor ya, dan akan direkam. Jadi direkam ini artinya untuk melihat hasilnya apa. Nah, nanti akan dicatat dan keluar dalam bentuk kromatogram ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi ya, gas pembawanya helium, hidrogen, dan nitrogen. Nah, syarat gas pembawa ini harus inert. Inert ini tidak bereaksi ya. Tidak ada reaksi. Saya ini kan kali reaksi, artinya tidak ada reaksi dengan bahan atau senyawa yang akan kita analisis ya. Kalau bereaksi tentu sudah terjadi reaksi, sudah terjadi perubahan senyawa itu. Nah, ini tidak boleh bereaksi ya. Kemudian meminimumkan difusi, artinya difusinya itu tertentu ya. Difusi itu aliran gas ini ya, yang dinamakan difusi itu adalah aliran gas itu. Kemudian gas pembawa ini juga harus mudah didapat dan yang terpenting itu murni. Ya. Tidak boleh gasnya berupa udara. Kalau udara itu campuran ya, jadi hanya boleh salah satu saja. Hidrogen, helium atau nitrogen ya. Dan gas pembawa itu harus cocok dengan detektor ya. Oke. Ini syarat-syaratnya. Nah, jadi ini gas pembawanya itu disimpan di dalam tangki ini ya, tangki gas pembawa itu ya. Tadi kalau saya gambarkan alatnya itu harus ada tangkinya ini di alat GC itu. Nah, ini injektornya ya. Saya ini aja, asalkan nanti kalian baca satu-satu detail ya. Jadi injektor itu adalah untuk memasukkan sampel ya, berupa suntikan lah ya gitu. Oke. Temperatur injektor diatur cukup tinggi sehingga sampel yang berbentuk cair atau larutan secara cepat diubah menjadi bentuk gas ya. Jadi temperaturnya tinggi di situ ya. Oke, dan juga tidak boleh terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi terjadi penguraian sampel. Jadi sampelnya jadi rusak gitu ya. Jadi terdegradasi. Jadi sampel-sampel yang berbentuk cair ya, kalau padat kita harus ubah dulu menjadi bentuk cair. Artinya kita ubah itu kita haluskan, kemudian kita larutkan. Nah, kalau cair itu baru kita masukkan ke si injektor ini. Nah, di injektor inilah dari cair itu diubah menjadi gas dengan terjadi pemanasan. Tapi kalau sudah berbentuk gas, untuk sampel yang berbentuk gas, misalnya udara atau nafas itu, nah itu tidak usah dipanaskan lagi ya, sudah berbentuk gas gitu. Nah, ini pemanasan ini untuk yang berbentuknya cair gitu ya. Misalnya kalau buah-buahan, ya kita harus haluskan dan kita larutkan dalam pelarut tertentu sehingga menjadi bentuk cair gitu ya.
Oke, selanjutnya, nah ini alat suntiknya ya, dengan siring secara manual, artinya berupa injeksi, tapi injeksinya itu khusus untuk alat GC atau HPLC ya, tidak seperti suntikan yang untuk pasien, berbeda ya. Nah, atau menggunakan auto sampler. Auto sampler artinya sudah secara otomatis kita tinggal meletakkan saja botol sampel kita, nanti akan disedot lah ya, akan disedot oleh alatnya ya, seperti itu. Ini contoh kalau kita mau memasukkan sampel secara manual, kita masukkan ke alat suntik ini ya. Alat suntiknya sudah dirancang oleh pabriknya, jadi kalau kita menggunakan alat QC ini sudah otomatis tersedia ya injektornya ini. Oke, selanjutnya, nah ini kolomnya ya, kolomnya berupa panjangnya 50 sampai 15 meter ya, 50 cm sampai 15 meter. Oke, ini untuk kalau preparatif itu lebih panjang lagi kolomnya, artinya kita ingin mendapatkan senyawa murninya, itu lebih panjang kolomnya. Tapi kalau hanya untuk analisis, itu kolomnya 1-3 meter. Oke, garis tengahnya 0,01 sampai 2 inci ya. Bisa berbentuk lurus atau lengkung, berputar-putar ya kolomnya itu. Dan terbuat dari tembaga, baja, aluminium atau kaca ya. Yang pasti kolomnya tidak mudah pecah ya, karena ada tekanan gas yang tinggi yang masuk ke dalam kolom ini ya. Kalau kolomnya tidak kuat, maka mudah akan retak, mudah pecah karena tekanan gas yang tinggi. Jadi gas itu dialirkan dengan tekanan yang cukup tinggi ke dalam kolom ya. Nah, ini perhitungannya ya, efisiensi kolom. Kita tidak pelajari secara detail, tapi kalau yang mau menganalisis praktikal analisisnya ya kita harus tahu ini sampai perhitungannya ya, berapa yang harus kita masukkan sampelnya, berapa panjang kolomnya ya. Nah, itu harus kita pertimbangkan ya, seperti itu. Oke. Ini mengkondisikan kolom, jadi sebelum sampel kita injeksikan, kita harus kondisikan alatnya dulu, kita panaskanlah istilahnya ya. Maka kita kondisikan minimum 2 jam pada suhu 25 derajat Celcius di bawah suhu maksimum kolom yang digunakan. Ya, kalau bahan kita artinya mendidih atau menguap pada suhu 350, ya maka kita kondisikan kolomnya 25 derajat Celcius di bawah suhu itu ya. Nah, itu kita kondisikan minimum 2 jam. Kalau mengkondisikan alat nih ya kita ibaratnya kita panaskan dulu lah ya. Kalau kita panaskan motor lah ibaratnya gitu sebelum kita jalankan gitu ya. Nah, jadi ini kita setting aja, kita masukkan di komputer tadi settingannya berapa, nah itu secara otomatis alatnya memanaskan sendiri ya. Si instrumen GC-nya ini memanaskan sendiri, kita tinggal tunggu gitu ya sebelum menginjeksikan sampel. Nah, aliran gas, cara mengkondisikan kolom, kita alirkan gas membawa dengan lambat, yaitu sebesar 5-10 ml per menit, dan jangan disambung ke detektor. Ini kalau kita sudah aplikasi alat ini ya begini caranya gitu ya. Kita ketahui saja ya, karena kita belum mengaplikasikan, tapi kita harus tahu cara mengaplikasikannya. Oke, ini contoh penyangga ya. Contohnya kalau kolomnya itu berupa cairan ya, cairan. Nah, itu kita harus sangga, artinya harus ada padatan di situ. Oke, jadi misalnya ini jenis-jenis penyangganya kromosop, ya ini secara istilah dagangnya lah ya kromosop.
P, kromosom W gitu ya. Ini bahan yang ada di dalam kolom ya. Yang ada di dalam kolom. Misalnya kalau berupa cairan tadi ya, fase diamnya berupa cairan, kita harus menggunakan penyangga ini. Dan sifat penyangga ini inert artinya tidak mudah bereaksi, ya tidak mudah remuk. Agar pemisahnya bagus, maka permukaannya luas dan bentuknya teratur. Ya, ini adalah contoh penyangganya. Jadi ini ada suatu bahan kimia yang bersifat menyangga di dalam kolom tadi. Ya, seperti itu. Oke, ini ciri fase diam ya. Oke, ini dibaca saja ya, ciri fase diam. Nah, ini suhu ya, karena pada GC ini yang terpenting itu harus suhunya tinggi agar bisa diuapkan. Nah, suhu atau termostat. Jadi ada pengendali suhunya ya. Memanaskannya itu misalnya dengan alatnya, misalnya kalau kita memanaskan setrika, nah prinsipnya sama lah. Jadi memanaskannya dengan misalnya prinsip pemanasan setrika, misalnya kan ada pengatur pemanasannya berapa ya untuk bahan ini dipanaskan sampai kita putar alatnya gitu ya, bisa memanaskan sampai berapa. Nah itu diatur dengan termostat ya. Mungkin saya ibaratkan dengan yang kita lihat sehari-hari, misalnya kalau kita memanaskan oven, kita memanaskan setrika, nah seperti itu ya. Nah, kemudian pemanasan itu terjadi di 3 tempat, di injektor, kemudian di kolom, dan di detektor. Nah, pada injektor cukup panas suhunya sehingga dapat menaikkan suhu cuplikan dan cukup rendah sehingga mencegah penguraian. Jadi tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi suhunya maka terurai senyawa yang akan kita analisis itu ya. Kemudian suhu kolom cukup tinggi sehingga analisis tercapai dan cukup rendah sehingga waktu retensi ya, waktu retensinya cukup tertentu gitu ya. Nah ini sudah diatur ya, kalau kita mengoperasikan alatnya ini sudah ada aturannya. Dan yang terpenting kita harus tahu bahan yang kita analisis, itu titik didihnya berapa dan menguap di suhu berapa ya. Oke, itu yang terpenting. Kemudian detektor ya. Oke, saya ini kan detektor sedikit ya. Nah, agar bahan atau senyawa yang kita analisis itu bisa terdeteksi ya, maka kita menggunakan detektor. Nah, misalnya kalau saya contohkan di minggu lalu, detektornya detektor spektro UV. Oke, bukan itu. Detektor HPLC tapi detektornya UV. Nah, gitu ya. Nah, berarti nanti apa ya? Menggunakan prinsip secara kimia ya, bagaimana alat itu bisa mendeteksi, detektor itu bisa mendeteksi. Prinsipnya secara kimia ya. Jadi, oh ini bisa dideteksi apakah ini vitamin B atau vitamin C. Sifat kimianya berbeda, vitamin B dan vitamin C. Misalnya serapan sinarnya terhadap vitamin B dan vitamin C-nya itu berbeda. Serapan sinar UV misalnya, maka detektornya bekerjanya dengan seperti itu ya. Atau misalnya ada lagi macam-macam ya, detektor MS ya, spektromasa. Nah itu berbeda lagi. Jadi prinsip mendeteksinya itu secara kimia, karena bahan itu kan tersusun dari atom-atom, senyawa itu terdiri dari atom-atom yang ininya secara kimia gitu ya. Yang atom-atom yang sifatnya itu kimia, atom C, atom H, atom O gitu ya. Ada dipanaskan pada suhu ini meleleh, tapi ini tidak meleleh. Nah itu tergantung dari atom-atomnya. Nah itu mendeteksinya dengan cara seperti itu ya. Oke, ini
Jadi cara mendeteksi detektor alat itu seperti itu. Seperti juga macam-macam ya, macam-macam detektor itu, detektor macam-macam. Nah, oke, ini saya inikan aja ya sedikit. Kinerja detektor itu harus selektivitasnya tinggi, sensitivitasnya tinggi, noise dan kuantitas minimum dapat terdeteksi dan linear range. Jadi intinya bahwa selektivitas tinggi artinya harus bisa membedakan, mendeteksi ini adalah bahan A, ini adalah bahan B, ini adalah bahan C. Ini senyawa A, ini senyawa B, senyawa C. Jadi selektif ya, selektif. Dan itu harus baik dan kita harus memilih ya, memilih detektor mana yang bisa memberikan selektivitas yang baik. Ya. Jadi kita jangan bayangkan alat itu, instrumen itu sudah sempurna, sudah canggih, belum tentu ya. Yang namanya buatan manusia pasti ada kekurangannya ya. Yang terpenting bagi kita adalah memilih metode analisis yang memberikan pemisahan yang maksimal sampai saat ini ya. Yang 100% perfect itu belum bisa ya. Nah, yang kita bisa memilih ya yang tentu yang memberikan pemisahan yang bagus, karena bisa jadi tidak bisa dipisahkan dengan baik. Misalnya vitamin B tidak bisa dipisahkan dengan vitamin C misalnya. Itu bisa terjadi ya. Makanya kita menguasai metode deteksi itu, metode analisis itu tujuannya seperti itu. Alat bahan ini, senyawa ini cocok dianalisis dengan metode analisis ini gitu ya. Nah, itu pertama harus memiliki selektivitas. Kemudian sensitivitas, artinya dengan jumlah yang sedikit itu bisa dideteksi. Ya. Banyak sekali metode deteksi yang jumlahnya sedikit itu belum bisa terdeteksi, dan itu ada sampai saat ini ya. Kerja-kerja instrumen, kinerja instrumen itu terbatas ya. Tidak semua sampai paling kecil itu bisa dideteksi. Jadi ada batas deteksinya ya. Nah, jadi kita harus tahu. Dan yang bisa kita pilih adalah yang sensitivitasnya bagus, artinya dengan jumlah yang sedikit itu masih bisa dideteksi. Ya misalnya kalau jumlah vitamin, kemudian mineral pada makanan itu kan jumlahnya tidak banyak ya. Ya, misalnya kalau pada sampel darah kita misalnya itu jumlahnya tidak banyak, misalnya vitamin itu. Malah yang banyak itu adalah karbohidrat, lipid ya. Nah, jadi alat mana yang bisa mendeteksi dengan jumlah yang sedikit? Nah, itu detektornya harus punya kemampuan ya untuk mendeteksi dalam jumlah yang sedikit ya, seperti itu. Oke, ini detektornya. Ini kalian cukup tahu dua aja, ada detektor FID, ECD, TCD, FPD, dan ini konvensional, dan ada detektor modern ya. Oke, mass spektro dan juga GCMS ya. Oke, saya ini kan karena ini prinsipnya secara kimia ya, tidak apa-apa saya singgung juga. Ya, mungkin kalian nanti di metode analisis mendengar atau membaca FID, ECD, TCD, FPD, kemudian GCMS, sering nih ya GCMS-MS. Nah, ini adalah metode deteksinya ya. Jadi bahan itu sudah dipisahkan dalam kromatografi gas. Nah, mendeteksinya bagaimana? Itu secara kimia tadi ya. Misalnya saya gambarkan secara umum. Flame ionization detector berarti mendeteksi berdasarkan ionisasi bahan, ionisasi senyawa ya, dengan adanya flame atau nyala ya, nyala seperti itu. Jadi yang saya katakan tadi ada senyawa itu terdiri atas atom-atom. Nah, itu bisa dideteksi ya.
prinsipnya secara kimia ya tadi. Berarti kita harus mengetahui atom-atom apa yang ada pada misalnya vitamin A atau beta karoten, atom-atomnya apa gitu ya. Nah, thermal conductivity detector. Nah, prinsipnya secara fisika dan kimia gitu. Jadi ada jenis vitamin A atau vitamin B, vitamin C itu memiliki konduktivitas thermal yang berbeda gitu. Menghantarkan listrik yang berbeda, menghantarkan panas yang berbeda gitu ya. Nah, dan penghantaran panasnya itu tertentu ya. Berapa jumlah yang dihantarkan panas oleh senyawa vitamin A, vitamin B berbeda. Nah, itu dideteksi nanti ya. Jadi prinsip deteksinya seperti itu. Atau MS. Nah, MS ini lebih canggih lagi ya. Oke, ini kalau saya berikan kuliahnya ini bisa 1 jam ini kalau metodenya ya bagaimana mendeteksi MS ini bisa mendeteksi. Tapi ini adalah metode yang sangat modern dan sangat bagus sampai saat ini diciptakan ya, metode analisis yang diciptakan sampai saat ini yaitu GCMS atau GCMS-MS ya. Ini bisa memberikan keakuratan yang paling baik sampai saat ini ya, tidak sempurna tapi paling baik sampai saat ini. Keakuratannya sangat bagus ya, seperti itu dibandingkan metode lainnya ya, metode deteksi yang lainnya. Ya, deteksinya berdasarkan pemisahan tadi ya, atom-atom tadi. Misalnya kalau COH misalnya ya, COOH. Ya, berarti nanti dideteksi apakah ada atom COH, apakah ada atom O di situ ya. Nah, itu beda-beda kan kalau tiap masing-masing senyawa itu jumlah atomnya ya atau struktur ikatan kimianya beda-beda, misalnya vitamin A dengan vitamin B atau vitamin D misalnya. Nah, itu deteksinya dengan melihat atom-atomnya ya, pemisahan atom-atomnya seperti itu. Oke, jadi metode deteksinya sampai saat ini yang terbagus ya, GCMS atau GCMS-MS ya. Oke, selanjutnya ini metode deteksinya ya, misalnya FID, ini yang akan kita bahas nanti di jurnal menggunakan GCFID, yaitu bahwa hantar listrik suatu gas berbanding lurus dengan konsentrasi zarah bermuatan dalam gas. Zarah ini bahasa ini artinya atom ya. Zarah itu adalah atom. Jadi atom-atom yang menyusun senyawa yang akan kita analisis itu memiliki hantar listrik yang berbeda ya dalam gas. Dan itu jumlah daya hantar listriknya itu, berapa listrik yang dihantarkan itu sebanding dengan konsentrasinya atau kadarnya. Jadi kalau kadarnya banyak, berarti daya listrik yang dihantarkannya sejumlah ini. Kalau kadarnya sedikit sejumlah ini. Makanya kita bisa melihat kadar itu dari jumlah listrik yang dihantarkannya gitu ya. Ya, seperti itu ya. Cara mendeteksinya itu secara instrumentasi, secara fisika atau secara kimia. Ya, tapi kita harus tahu bagaimana caranya. Tapi yang buat ini bukan kita kan. Yang buat alatnya itu tentu orang yang ahli di bidangnya dan mereka mendesain alatnya seperti itu sehingga bisa mendeteksi. Ya. Ini GCFID. Oke, ini saya skip saja. Kalian cukup tahu, silahkan dibaca. Tapi prinsip pemisahannya, prinsip deteksinya dengan cara fisika dan kimia, gitu ya. Ini juga electron capture. Jadi berhubungan dengan komponen yang paling atom itu adalah atom, elektron, neutron, itu berhubungan dengan itu semua ya. Berhubungan dengan itu. Jadi kalau kita
ini pasti melibatkan, karena tiap senyawa itu berbeda jumlah atomnya, berbeda jumlah elektronnya ya, neutronnya beda. Itu prinsip pendeteksiannya dengan cara seperti itu. Oke, ini saya, kalau metode deteksi mungkin tidak terlalu saya inikan. Ya, termasuk juga tadi thermal conductivity detector, berarti tiap senyawa itu memiliki konduktivitas panas yang berbeda, di mana kalau jumlahnya banyak, kadarnya banyak, berarti kemampuan menghantarkan panasnya juga banyak. Nah, seperti itu. Artinya ini sebanding dengan yang perlu kita tahu kan konsentrasinya ya, berapa jumlahnya di dalam bahan kita. Nah, tapi yang dideteksi langsung itu bukan konsentrasinya, berdasarkan thermal conductivity-nya, dan itu sebanding dengan konsentrasi gitu ya. Jadi cara mendeteksi alatnya seperti itu ya. Oke, ini masih deteksi. Oke, kemudian kromatografi gas padat. Ya, berarti ininya padat ya. Si fase diamnya berupa padat, fase geraknya berupa gas. Nah, contoh padatannya itu ya, itu karbon, silika gel, dan alumina ya. Oke, jadi ada yang gas padat ya, gas padat, jadi fase geraknya gas dan fase diamnya padat ya. Jadi di dalam kolomnya itu ada karbon, silika gel, dan alumina. Ini kerugiannya waktunya lama, kemudian harus diprogram suhu gitu ya. Oke, selanjutnya kalau kromatografi gas padat yang suhu diprogram itu menganalisis atau menseparasi, memisahkan yang titik didihnya tinggi untuk yang lebih atau sama 100 derajat Celcius. Dari 100 sampai ke atas itu diprogram suhunya dengan kromatografi gas padat ini ya. Oke, ini saya tidak terlalu bahas ya, tapi kalian boleh baca. Oke. Ini merupakan ininya ya, secara detailnya gitu, secara detailnya. Oke, saya masuk ke aplikasi ini saja ya. Itu secara detailnya tadi. Misalnya apa ya tadi tuh? Fase diam, packingnya 50 meter, kolom kapiler, kerapatan cairannya, ya, viskositasnya itu harus diatur, fase geraknya CO2, ya gitulah ya. Oke. Nah, kemudian kita aplikasinya apa saja ya. Nah, aplikasinya macam-macam, karena kalau bahan kimia itu bukan hanya di makanan, tapi juga saya katakan tadi ada di udara, ada di obat, ada di tubuh kita ya, misalnya untuk analisis darah, nah itu bisa. Misalnya untuk analisis pencemaran udara, yaitu hidrokarbon, yaitu bahan bakar ya, apakah banyak mengandung udara itu bahan bakar, apakah banyak mengandung bensin ya, misalnya yang teruapkan gitu ya, dalam bentuk gas ya, hidrokarbon dalam bentuk gas. Nah, itu bisa dideteksi. Jadi bahan bakarnya itu aldehid, keton, kemudian pencemar udaranya SO2, H2S, H2O ya. Nah, ini untuk aplikasi di bidang lingkungan ya. Tapi kita harus tahu bahwa bukan hanya digunakan untuk makanan ya. Untuk klinik juga, artinya di bidang medis, untuk mendeteksi protein atau asam amino di dalam darah ya, kemudian CO2, karbohidrat dan sebagainya ya, misalnya untuk mengukur kadar glukosa darah. Nah, itu bisa pakai GC ini.
penyalut atau damar. Ini apa ya? Mungkin untuk aplikasi industri ya. Untuk aplikasi industri, bahan-bahan industri kita bisa analisis. Minyak atsiri untuk parfum misalnya ya, industri parfum. Nah, termasuk di bidang kita, industri makanan. Kemudian sisa pestisida ya, misalnya kalau pada sayuran atau buahan kita bisa mengetahui ada pestisida atau tidak di situ ya. Sisa pestisidanya bisa kita ketahui. Yang pasti kita harus tahu pestisidanya jenis apa gitu ya. Juga pada minyak bumi untuk kita mengetahui apa saja kandungan pada minyak bumi dan bahan farmasi dan obat ya. Aplikasinya berbagai macam. Nah, ini hasilnya nanti bentuk-bentuk kromatogram puncak-puncak seperti ini, di mana nanti puncaknya ada berapa ya, dan mewakili ya, satu puncak ini mewakili satu komponen ya, satu komponen senyawa ya. Berarti kalau ada 9 puncak berarti ada 9 komponen senyawa yang terdeteksi ya. Saya katakan terdeteksi. Bisa jadi bahan makanan kita itu ada 15 komponen senyawa, tapi karena jumlahnya sedikit atau alatnya yang saya katakan tadi alat itu tidak sempurna juga ya, maka mungkin hanya 9 yang terdeteksi, tapi belum tentu 9 ya, ini yang dapat dideteksi dengan jumlah yang cukup ya, seperti itu. Berarti ini mewakili satu puncak, mewakili satu senyawa ya. Misal kalau vitamin berarti vitamin A, senyawa vitamin A, senyawa vitamin B, senyawa vitamin B1, B2 dan seterusnya ya. Oke. Jadi itu ya, dan ini adalah waktu retensinya. 6 ini menyatakan waktu retensi ya, ini menit. Berarti 30 menit si puncak 9 ini keluar pada waktu 30 menit. Itu artinya ya. Terdeteksi pada 30 menit. Berarti kalau kita lihat hasil ini, hasilnya didapatkan dalam waktu 36 menit ya. Jadi kurang lebih setengah jam kita sudah bisa dapat hasilnya. Jadi ini adalah metode yang cukup cepat untuk analisis ya, dan mudah artinya kita tinggal injeksikan maka alatnya akan bekerja secara otomatis ya. Tapi kita harus tetap memilih misalnya fase diamnya yang cocok, fase geraknya yang cocok itu seperti apa ya. Jadi kita sebagai analis, kalau kita nanti bekerja di analis makanan, kita memikirkannya di situ ya, karena belum tentu fase diam dan fase gerak yang kita pilih itu bisa memberikan pemisahan yang baik ya. Ya misalnya dempet, kromatogramnya dempet gitu ya, atau oke, mana tadi? Ya, atau satu puncak memberikan 2 jenis komponen, itu bisa jadi berarti pemilihan fase diam dan fase geraknya kurang bagus ya. Tapi kalau untuk kromatografi gas ini cenderung fase gasnya itu fase geraknya itu sudah tertentu, yang kita perlu pilih-pilih itu adalah fase diamnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini GCMS. Oke, nanti saya akan dibaca, tapi ini adalah metode yang sangat bagus sampai saat ini ya. Ini GCMS. Alatnya, jadi detektornya pakai MS ya. Oke, kita lihat ya ininya. Nah, ini metode pendeteksiannya ya. Kalau ini adalah metode secara kimia yang saya katakan tadi melibatkan atom-atomnya. Nah, ini hasil dari spektrum GCMS nanti. Jadi GCMS ini MS ya.
Jadi setelah dipisahkan dengan kromatografi gas, maka dideteksi dengan proses ionisasi ya. Ionisasi artinya ditembakkan suatu elektron kepada bahan itu, kepada senyawa itu, sehingga nanti terpecah-pecah senyawa itu ya. Terpecah-pecah senyawa itu berdasarkan atom-atomnya, ya misalnya misalnya asam asetat ya, saya misalkan asam asetat COOH. Oke. Struktur kimia asam asetat itu ini ya, CH3. Oke. Ini ya, CH3, CH, COOH. Ini struktur kimia asam asetat. Nah, bagaimana bisa dideteksi dengan GC-MS? Ya, MS itu spektrofotometer massa ya, GC-MS. Nah, berarti ditembakkan dengan elektron ya. Jadi ada mekanisme alatnya, ditembakkan dengan elektron, maka terpecahlah si atom-atom dari asam asetat ini. Misalnya terpecah jadi CH3 di sini ya. CH3. Kemudian terpecah lagi CH3, CH-nya ini terpisah ya, misalnya ya ini. Kemudian terpisah lagi OH, kemudian O. Nah, terpisah menjadi 4 karena tadi dibombardir lah ya, ditembakkan dengan elektron. Terpisah menjadi CH3, CH, OH, dan O misalnya ya. Nah, itu nanti masing-masing itu akan memberikan spektrum. Memberikan spektrum yang bentuknya seperti ini ya. Oke. Bentuknya seperti ini spektrumnya. Misalnya ini pemecahan, misalnya ya, ini pemecahan CH3 misalnya ya. Ini pemecahan CH misalnya. Nah, nanti memberikan spektrum garis-garis seperti ini yang kita bisa deteksi. Oh, ini nilainya 200 atau berapa nilainya 200, ini adalah spektrum dari CH3. 160 ini misalnya spektrum CH. Ini misalnya ya. Nah, itu bisa kita deteksi dengan GC-MS ini. Ini contohnya pada decanoic acid, methyl ester. Asam dekanoat. Ini asam lemak ya, asam lemak. Asam dekanoat. Jadi lemak-lemak itu kan panjang sekali kan atom C-nya. Jadi terpisah-pisah nanti ya. Seperti itu yang saya contohkan pada asam asetat tadi. Jadi ini adalah bentuk spektrum pemecahan atom-atomnya tadi ya. Dan itu sudah otomatis dipecah di alatnya ya, mekanisme alatnya GC-MS itu. Nanti kita dapatkan dua spektrum. Spektrum GC yang berupa puncak-puncak tadi dan spektrum MS yang seperti ini ya. Jadi di spektrum GC kita tahu ada berapa komponen senyawanya, dan di spektrum MS kita tahu senyawanya apa gitu ya. Jadi kalau GC, jadi kita dapat dua spektrum tadi ya. Oke, seperti ini. Saya kembali ke spektrum GC tadi. Nah, di spektrum GC ini kita bisa tahu berapa senyawa kita di situ jumlahnya ya, jumlah komponen yang bisa terdeteksi. Kemudian kadarnya, kadarnya ya, konsentrasinya atau kadarnya itu berapa dari spektrum GC. Jadi kalau GC-MS kita dapat dua spektrum. Komponen senyawanya ada berapa? Kalau 9 berarti 9, kalau pemisahnya bagus ya, 9. Nah, kemudian konsentrasi atau kadarnya berapa? Kita dapatkan dari spektrum atau kromatogram GC. Nah, kalau kita GC-MS, artinya ini kan satu alat ya, satu alat.
kita dapatkan lagi spektrum massa, mass spektrum, di mana di mass spektrum ini kita tahu ini senyawanya apa gitu ya. Kualitatifnya apa? Kalau kuantitatifnya tadi kita udah tahu ya, kadarnya dari GC. Ini senyawanya apa ya? Nah, itu bisa dideteksi dengan si MS ini ya. Cara mendeteksinya yang tadi saya katakan. Jadi dipecah-pecahlah berdasarkan atom-atomnya. Bisa jadi menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 spektrum, di mana di 12 ini terjadi pemecahan fragmen-fragmen ya, hasil-hasil pecahan itu berjumlah 12. Ini contohnya pada asam dekanoat, berarti pasti panjang ya pecahannya, karena asam dekanoat itu C-nya sendiri ada dekanoat, ada berapa atom C-nya? Nanti lihat lagi ya, atau asam palmitat itu sampai 16, saya lupa asam miristat itu berapa ya, 14 asam miristat, asam palmitat 16, asam linoleat, asam linolenat itu ada berapa. Nah, itu bisa sampai 12 pemecahan ya. Nah, jadi masing-masing spektrum ini menyatakan hasil pemecahan atau fragmen-fragmen pemecahan yang dideteksi, di mana ini spesifik atau khas ya untuk senyawa tertentu. Jadi kalau asam dekanoat itu pasti misalnya 12 dan itu nilainya seperti gini spektrumnya ya, ada yang di berapa, di berapa, di berapa gitu ya. Jadi deteksinya seperti itu. Jadi spesifik untuk satu senyawa tertentu ya. Ini kromatogram untuk safflower oil. Oke, ini GC ya, GC bukan MS. Nah, ini MS ya. Jadi kalau MS itu lurus ya, lurus si ininya, spektrumnya. Ini hasil pemecahannya untuk senyawa ini. Ini asam dekanoat ya, asam heksanoat. Asam heksanoat berarti bisa kita hitung nih berapa atom C-nya. Berarti pemecahannya sebesar ini ya, hasil pemecahannya. Gitu. Untuk tahu ininya lagi, akan ada mata kuliah ininya ya, untuk kalian bisa mendeteksinya. Kalau kalian sudah terjun atau bergelut di bidang ini, maka kalian bisa mempelajari sampai detail ini pecahan atomnya apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya atom CH4, dua atom CH4 ketika ditembakkan dengan elektron maka akan menghasilkan atom CH5+ dan C2H5+. Contohnya seperti itu ya. Ya, ini contoh-contoh spektrum ini spektrum massa dari fenilasetat. Fenilasetat ini aplikasinya untuk bahan baku farmasi ya, untuk di bidang farmasi. Nah, seperti ini ya, kita bisa deteksi ini pecahan fragmen apa di sini ya, yang ada nilainya 182. Berat molekul dari fragmen ini ya. Oke. Berat molekul ini menyatakannya ya. Nilainya 182, 122, 104. Itu ya. Ya, ini cukup rumit ya. Jadi kalau kalian ingin ke bidang ini ya kita bisa mempelajari sampai detail. Yang 182 ini apa? Yang 122 ini pecahan atom apa gitu ya. Oke, itu ya yang bisa saya terangkan ya. Aplikasi atau metode analisis yang kita pelajari hari ini yaitu GC ya, atau kromatografi gas, di mana mirip dengan HPLC akan tetapi berbeda itu di gas pembawanya ya, di gas pembawanya, di fase geraknya ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan.
Ya, itu tadi saya terangkan prinsip-prinsipnya ya, cara kerjanya tadi, misalnya detektornya seperti apa, dan yang penting itu adalah komponennya ya. Jadi kalau nanti saya tanyakan di ujian nih, kalian harus ini ya, misal fase geraknya apa, fase diamnya apa, hmm, komponen alatnya apa ya, kemudian aplikasinya apa, itu aja yang terpenting mah ya. Kemudian bagaimana kita membaca hasilnya ya, kromatogram tadi menyatakan apa, bagaimana misalnya kalau ada standar pada yang lalu pada HPLC kita tahu ini glukosa dari mana, fruktosa itu dari mana gitu ya. Nah, seperti itu yang terpenting saya rasa untuk metode ya. Nanti kalau kalian berkutat di bidang ini, kalian bisa analisis sampai detail itu tadi ya, misalnya MS-nya itu pecahan molekul fragmennya itu apa gitu ya. Kemudian cara kerja alatnya, deteksinya, pemilihan detektornya yang mana ya, seperti itu yang perlu dipelajari. Tapi ini kita tidak sampai sejauh itu, kita hanya lihat tadi fragmen atau spektrumnya seperti apa ya. Tapi kalau kalian TA, skripsi, kalau bertemu dengan bidang ini, bagian ini, maka mau nggak mau ya kalian harus tahu sampai menganalisis datanya itu, sampai kalian tahu itu tadi apa gitu ya, yang spektrum ininya. Ya, seperti ini. Bagaimana kita bisa mengetahui ini adalah asam heksadekanoat ya. Nah, itu harus bisa ya menginterpretasikan ini 74 ini apa gitu ya. Oke, saya rasa cukup itu. Kalau kalian ada pertanyaan silakan. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nanti minggu depan kalau belum libur, ada yang tahu kita libur sampai dari kapan sampai kapan? Libur Idul Fitri? Libur Idul Fitri dari tanggal 27 sampai tanggal 6, Bu. Oke, 27 sampai 6. Sebentar. Minggu depan libur nggak? Jumat depan. Udah ya, udah libur ya? Oh, oke, udah Udah, Bu. libur. Berarti masuk lagi setelah libur Idul Fitri. Oke, oke. Tanggal 27 sampai tanggal berapa tadi? Tanggal 6 ya? Oke, nanti informasikan ke saya ya liburnya kapan. Apakah itu sudah, sepertinya sudah ya libur minggu depan. Oke, nanti informasikan ke saya, nanti masuk kita lagi kapan ya. Nanti selanjutnya kita akan pelajari ini ya, determination of vitamin E dalam produk sereal dan biskuit dengan GCFID. Yang kita harus pelajari itu GCFID ya, detektornya FID. Dan kita akan melihat ini adalah contoh kasusnya vitamin E ya. Sebelumnya kita lihat vitamin B, vitamin C. Nah, bagaimana dengan vitamin E? Dan ini adalah produk sereal, artinya produk kemasan ya. Kita lihat ininya, sampelnya. Ini secara umum kita lihat. Sampelnya apa saja ini ya. Ya, jadi di sini kita bisa mengaplikasikan metode analisis ini dalam berbagai bentuk sampel ya, berbagai bentuk sampel dan berbagai macam metode analisis ya. Saya sudah share ya, silakan dibaca dulu nanti sebelum masuk. Jadi ini ada sampelnya macam-macam. Tipe sampel ya, tipe sampel, kemudian kode sampel, kemudian ingredientnya. Ya, ini ada sweet bun. Sweet bun itu roti manis ya kalau bahasa kitanya. Kemudian breadstick ini roti, nanti coba cari roti yang berbentuk stick ya. Itu seperti apa? Nah, ini ingredientnya ada oat. Oat itu
sereal dan honey. Honey itu madu, ada plums, buah plum ya. Fix ini nanti kita lihat fix ini apa. Dates ini kurma, ada coklat, ada bilberries, ada raspberries ya, ini buah. Jadi masing-masing itu mengandung vitamin E alfa tokoferol ya. Nah, berarti vitamin E ada di semua ini. Kemudian ada nuts, ada kacang-kacangan, ada orange, molase, ada forest fruit, almond ya, ada macam-macam, ada apel, ada cinnamon. Nah, jadi di masing-masing bahan ini, sweet bun ini terkandung ini forest fruit, sereal dan nuts, ada wheat, ada tepung terigu gitu ya. Tepung terigu triticum dicoccum, ada tomato, ada oregano. Dan semua itu bisa kita analisis vitamin E atau alfa tokoferolnya ya. Jadi di sini kita di metode analisis ini kita mempelajari dengan bahan yang bermacam-macam, tentu teknik preparasi bahannya tuh nggak sama ya. Dengan apa kita yang pasti dihaluskan dan dengan apa dilarutkan atau diekstrak itu nggak sama. Nah, jadi sama atau di mata kuliah ini yang kita pelajari itu ya, kita pelajari kasusnya macam-macam. Ya, misalnya ini kandungannya macam-macam nih, ada oat, ada honey, ada madu, ada sereal, tapi bisa kita analisis ya, memberikan hasil. Artinya tergantung ya analisisnya, artinya bisa kita tentukan kuantitas dan juga kualitasnya, artinya jumlah dan juga kadar maupun jenisnya gitu ya. Nah, jadi kita mempelajarinya di studi kasusnya macam-macam bahan dan macam-macam metode pengukuran, juga metode vitaminnya juga macam-macam gitu ya. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Menggunakan metode analisis yaitu GCFID ya. GCFID yaitu pada produk sereal dan juga biskuit ini. Oke, ini penelitiannya di Greece, di Yunani ya, University of Athens Yunani, di luar negeri ya. Jadi berarti standarnya standar Eropa ini ya, artinya kandungan vitamin E-nya ini menurut standar Eropa. Mungkin kalau di Indonesia kebutuhan vitamin E kita pada makanan itu berbeda ya dengan orang Eropa, karena bobot tubuh kita juga berbeda ya, berat tubuh kita juga berbeda, pasti standar kecukupan vitaminnya juga berbeda untuk orang Asia, orang Amerika, atau orang Eropa. Nah, ini contoh kasusnya di Eropa. Tentu yang apa? Tentu kandungan vitamin E-nya untuk setiap bahan produk makanan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan orang Eropa, seperti itu ya. Jadi kita menelusurnya sampai sejauh itu, sampai kebutuhan penduduknya negara ini berbeda dengan kita, tentu saja yang orang Asia yang cenderung berbeda ya kebutuhan vitaminnya. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya sudahi dulu pertemuan kita ya. Jadi saya harapkan kalau mata kuliah ini ya, semoga tidak susah ya. Nah, kalau bagi kalian agak sedikit sulit di bagian mananya, mungkin bisa diulang-ulang atau silahkan ditanyakan ya. Karena ini kita menyangkut analisis ya. Tadi berhubungan dengan alat-alat seperti itu. Dan kita harus tahu ya, kita nggak boleh hanya pakai ya, karena apa namanya, kalau kita nanti bekerja di bidang ini ya kita harus tahu ini alatnya untuk apa dan apa, bagaimana cara kerjanya ya. Apalagi kita sebagai ini ya lulusan S1 lah ya, sarjana, itu kita harus tahu metode ya. Jadi kita tidak pakai, berbeda dengan misalnya
D3 misalnya ya, atau D1 kalau masih ada yang analis laboratorium, itu mereka lebih terampil, artinya keterampilannya harus bisa. Tapi kalau kita bukan hanya terampil, tapi kita harus tahu tadi alatnya bekerja seperti apa dan bagaimana hasil analisis datanya, seperti itu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri dulu. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya nanti setelah libur. Silakan nanti dikontak lagi saya, kalian masuknya tanggal berapa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Terima kasih Bu.